Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Sekarang masuk al-qa'idatu tsaniyah wal arba'un, kaidah yang ke-42. Annahum yuhadziruna min musyabahatil kuffar wa ittiba'i sabilihim. Bahwasanya mereka mewaspadai dari menyerupai orang-orang kafir dan dari mengikuti jalan mereka. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berusaha untuk mengingatkan umat jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir. Kenapa? Karena hal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ini menunjukkan dan bahkan merupakan ancaman berat bagi orang-orang yang menyerupai orang-orang kafirin, bahwa jika ia sengaja menyerupai mereka, maka ia dimasukkan dalam golongan mereka, di mana zahir hadis ini menunjukkan kekufuran pelakunya. Walaupun demikian, para ulama memberikan padanya perincian. Orang yang menyerupai orang kafir, jika memang karena menyerupainya karena rasa senang, rasa bangga dengan agama dan keyakinan orang-orang kafirin, maka ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi jika tidak disertai dengan keyakinan seperti itu, maka ia termasuk pelaku dosa besar. Dan menyerupai orang-orang kafirin ini, walaupun niat kita atau diri kita tidak ada niat untuk menyetujui agama mereka, akan tetapi secara mutlak hal itu perkara yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, "La ta'khudunna kama akhadhatil umam min qablikum dhira'an bi dhira'in wa shibran bi shibrin wa ba'an bi ba'in hatta law anna ahadan min ulaika dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh." Benar-benar kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai-sampai kalau salah seorang dari mereka masuk ke lubang dhab, kalian pun akan ikut masuk padanya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Iqra'u in syi'tum," silahkan kalian baca firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 69. "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Bagaikan orang-orang sebelum kalian, dahulu mereka lebih kuat dan lebih banyak harta dan anak-anaknya, dan mereka telah menikmati kenikmatan mereka di dunia. Kalian juga ikut mengikuti menikmati kenikmatan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah menikmati kenikmatan mereka, dan kalian pun tenggelam dalam perkara yang mereka tenggelam padanya. Mereka itu orang-orang yang batal amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itu orang-orang yang merugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalian akan seperti mereka sebagai isyarat pembenaran terhadap apa yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis ini. Maka kewajiban kita, saudaraku, untuk yang pertama, segala macam yang kita pakai, pakaian kita dan yang lainnya, kita harus pertanyakan apakah itu adalah merupakan tasyabuh atau tidak. Dan yang perlu kita pahami juga, bahwa tasyabuh itu dalam perkara-perkara yang khusus orang-orang kafirin dan merupakan syiar agama mereka juga. Adapun jika itu tidak khusus dan tidak menjadi ciri khusus orang-orang kafir, maka itu tidak disebut dengan tasyabuh. Contoh, kalau kita memakai jam tangan, mereka memakai jam tangan, apakah berarti kita tasyabuh? Tentu tidak. Tasyabuh itu kalau itu adalah khusus mereka dan menjadi ciri mereka. Makanya sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah memakai jubah Romawi,
Ya, Syekh Albani berkata itu menunjukkan bahwa tasyabuh itu dalam perkara yang itu kekhususan orang-orang kafirin. Adapun yang bukan kekhususan mereka itu diperbolehkan, wallahu a'lam.